Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelas sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Berdoa. Berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap belajar ini? Sudah. Oke, saya lihat kalian sudah siap belajar. Saya langsung saja. Jadi pada pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah jelaskan terkait dengan apa itu coding. Jadi mata pelajaran dari karena ini pertemuan perdana, itu hari kan saya sudah sampaikan terkait dengan mata pelajaran KKA. Ini kan mata pelajaran baru. Ya. Apa itu hari? Ada yang masih ingat apa itu KKA? Coding dan artifisial. Ya, pada materi pertama yang kita pelajari adalah terkait dengan ini berpikir komputasional. Nah, jadi ini yang kita pelajari berpikir komputasional. Sekarang apa sih tujuan belajarnya kita? Ini tujuan belajarnya kita. Yang pertama adalah peserta didik atau siswa bisa mengidentifikasi 4 pilar utama berpikir komputasional, baik itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Yang kedua adalah peserta didik atau siswa bisa menerapkan konsep berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita lihat. Saya mau tanya dulu. Kalau kalian dari rumah mau ke sekolah, biasanya cari jalan yang cepat atau cari jalan yang lambat? Cari jalan yang cepat. Untuk jalan yang cepat itu harus sebelum dari rumah kalian sudah pikirkan belum? Sebentar saya harus lewat sini supaya cepat saya tiba. Kalian sudah pikirkan toh? Dari berpikir itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Jadi sekarang pertanyaannya apa sih itu berpikir komputasional? Atau kita lihat ada permasalahan ini. Ini kita lihat permasalahan ini. Ini mencari jalan pulang. Jadi bayangkan, sekarang saya tanya, pernah ikut pramuka? Pernah ikut pramuka? Pernah. Kalau kita di Hendia ini mungkin kita tidak pernah tersesat karena kita sudah tahu jalan-jalannya. Ya, bagaimana kalau kita ikut pramuka di tempat yang kita anggap baru, pasti ada kemungkinan tersesat tidak? Ya, kemungkinan tersesat. Jadi kita bayangkan seperti itu. Bayangkan kamu tersesat di sebuah perkemahan yang sangat besar, kamu harus menemukan jalan kembali ke tenda utama. Nah, sekarang pertanyaannya, terapkan 4 pilar komputasional untuk memecahkan masalah ini. Jadi dengan 4 pilar tadi, kita bisa menerapkan atau kita bisa memecahkan masalah ini. Artinya kita bisa kembali ke tendanya kita. Nah, sekarang bagaimana? Kira-kira bisa tidak? Kalau sekarang, sebelum kita belajar, bisa tidak kita pecahkan masalah ini? Sekarang kita lihat kembali. Apa sih itu berpikir komputasional? Nah, kita lihat. Jadi ini berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional adalah metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah yang rumit dengan secara metodis, efisien, dan logis. Jadi itu berpikir komputasional. Jadi kita untuk memecahkan suatu masalah itu harus kita berpikir secara metode, efisien, dan logis. Nah, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang. Jadi masalahnya apa saja? Banyak masalah. Contoh,
Misalkan mau masak Indomie, apakah masak Indomie itu harus kita berpikir? Pastikan kita berpikir dulu, benar tidak? Benar. Apa yang kita pikirkan sebelum kita masak Indomie? Pertama apa? Harus kita pikirkan dulu bahannya. Harus ada Indomie dulu. Tidak mungkin kita mau masak Indomie kalau tidak ada Indominya. Jadi kan kita sudah pikirkan, benar tidak? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sampai kita pikirkan Indomie sampai terakhir adalah sampai kita menyajikan. Baru itu selesai, masalahnya selesai. Masalahnya selesai pada saat kita sudah sajikan Indominya. Dan kita mulai pikirkan bahan, kita mulai masak air, terus apa lagi? Masuk air. Taruh Indominya di air yang sudah mendidih. Terus kalau ada yang mau tambahkan telur ya boleh, tergantung masing-masing selera. Kalau tidak juga, ya langsung taruh bumbunya, iya kan? Ya. Nah seperti itu. Sampai terakhir adalah siap di apa? Disajikan dulu. Nah sekarang inilah 4 pilar utama berpikir komputasional. Jadi ada 4 pilar. Apa saja? Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah mengenal pola, abstraksi, dan algoritma. Kita lihat satu-satu. Apa sih dekomposisi? Nah, ini dekomposisi. Jadi dekomposisi itu proses membagi masalah yang rumit menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Itu dekomposisi. Jadi saya ulang, proses membagi masalah yang rumit atau masalah yang besar menjadi hal-hal yang kecil atau sederhana. Apa sih tujuannya? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Nah, di sini saya kasih contoh, misalkan buat nasi goreng. Tapi kalau kalian sebagai siswa pernah dapat tidak disuruh sama guru banyak sekali tugas? Pernah tidak? Pernah. Pikirkan tidak sampai di rumah? Pikirkan tidak? Pikirkan. Apa yang kalian pikirkan? Masalahnya. Nah, sekarang bagaimana cara kalian berpikir? Bagaimana tugas ini bisa satu persatu bisa selesai? Benar tidak? Benar. Itulah cara berpikir sederhana, dekomposisi namanya. Jadi kalian sudah melakukan yang namanya dekomposisi. Artinya kalian sudah berpikir mana yang saya mau selesaikan duluan. Biasanya kan seperti itu. Kan kalian sudah pikirkan, benar tidak? Benar. Kemudian, jadi di sini contohnya katanya kita buat nasi goreng. Nah, lihat dekomposisinya. Pertama adalah menyiapkan bumbu. Menyiapkan bumbu bisa mengupas bawang, mengupas cabai, dan lain-lain. Lainnya mungkin ada tomat dan lain-lain. Kedua, memasak nasi atau memasak nasi itu kita mulai dari mencuci beras, masukkannya ke rice cooker. Kemudian, jadi ini masalahnya komplit sekali, besar sekali. Kemudian adalah menggoreng. Menggoreng itu yang pertama memanaskan minyak, menumis bumbu, dan memasukkan nasi dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan yang lain mungkin ada ayam dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah siap menyajikan. Jadi itu dekomposisi. Apa tadi? Menyajikan membuat masalah yang rumit menjadi sederhana atau masalah besar menjadi yang lebih kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Pola ini kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau paralel dalam data di antara masalah-masalah kecil yang telah dibaca. Jadi masalah-masalah kecil tadi kita sudah tahu. Misalkan tadi kita menggoreng atau menumis. Nah, menggoreng itu kan misalkan membuat nasi goreng. Polanya polanya itu pada saat kita menggoreng itu pertama menumis bumbu. Misalkan dalam menumis bumbu itu panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Begitu kan kalau menggoreng? Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah masak nasi goreng sama misalkan dengan kita masak mie goreng? Maksudnya untuk bumbunya tadi? Tidak.
Tidak, maksudnya bukan bahannya, maksudnya tadi yang dalam menumis. Sama tidak polanya? Tidak sama. Kalau digoreng bagaimana? Polanya bagaimana? Hah? Bukan mie goreng yang saya maksud, bukan mie goreng yang Indomie, tapi mie goreng yang ada mie basah itu, ada mie basah mie apom. Tahu mie apom? Ada mie kering itu, bukan Indomie. Ya, bagaimana cara masaknya? Sama tidak? Yang pertama panaskan minyak, habis itu menumis bumbu, tunggu bumbunya sampai halus, baru kita masuk bahannya. Sama tidak polanya? Sama. Itu yang saya maksudkan tadi, polanya. Jadi polanya itu harus sama. Kemudian kita lanjut lagi. Yang berikut adalah abstraksi. Apalagi abstraksi ini? Jadi ini adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau yang tidak penting. Jadi data itu ada yang penting, ada yang tidak penting. Contoh, misalkan pada saat kita pergi dari rumah ke sekolah, apa yang kita pikirkan? Pasti kita pikirkan cari jalan yang paling cepat. Pasti kita pikir jalan ini daripada yang jauh sana. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita pernah menghitung berapa pohon yang kita lewati? Tidak. Apakah kita pernah menghitung berapa rumah yang kita lewati? Nah, itulah yang tidak penting, data-data yang tidak penting. Yang kita penting kita tahu itu, oh sebentar saya mau lewat jalan yang pergi rumahnya Pak Kepse. Itu saja yang kita pikir. Bukan lewat rumahnya Putri Angling. Itu berarti abstraksi. Kita sudah berpikir dengan cara abstraksi. Artinya yang tidak penting kita tidak hitung berapa pohon jambu yang kita lewati. Tapi kita berpikir mana yang penting itu yang kita pikirkan. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Jadi algoritma itu apa? Jadi langkah-langkah tadi, langkah-langkah yang kita sudah buat tadi, nah, itulah adalah algoritmanya. Jadi algoritma adalah langkah-langkah atau aturan yang jelas. Pernah dapat tugas cara memasak Indomie. 1. Siapkan bahan. 2. Rebus air. 3. Masukkan Indomie ke dalam air yang sudah direbus. 4. Masukkan bumbu. 5. Aduk bumbunya hingga merata. 6. Indominya siap saji. Urutan yang tadi itu adalah algoritma. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kalau saya tanya, algoritmanya mandi atau bikin teh, algoritmanya apa saja? Ada yang bisa bantu saya? Angkat tangan. Nah, ayo, tidak usah takut. Ayo, kita di sini kan belajar. Berani ya? Angkat tangan. Ya, silakan Saleh. Pertama, siapkan air panas. Terus Sama tehnya. Kira-kira yang pertama apa? Apakah langsung kita siapkan air panas? Ya. Ambil dulu gelas. Terus habis itu ambil gula. Habis gula teh. Habis itu air panas. Terus diaduk baru siap disajikan. Gitu. Itu yang disebut dengan algoritma. Itu kita berpikir. Jadi secara tidak sadar kita ini sudah menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kita tidak tahu apa sih berpikir komputasional karena baru istilah baru buat kita. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita lihat. Ini manfaatnya. Apa sih manfaat dari berpikir komputasional? Jadi manfaatnya ada 5. Pertama adalah melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Jadi orang yang berpikir komputasional pasti berpikirnya logis. Contohnya tadi, yang tidak penting tidak usah kita abaikan saja. Iya kan? Nah, baru terstruktur. Tadi katanya mau bikin. Jadi kalau algoritmanya itu langkah terakhirnya adalah kita sudah tiba di data.
Kira-kira apa yang kita pertemuan bagaimana? Kira-kira itu masalah besarnya. Kalau masalah kecilnya kita bicarakan bagaimana? Pertama harus tahu dulu apa jalan pulang, apa misalkan atau di tenda itu dekat tendanya siapa? Itu kan kita pikirkan kan? Oke. Kan di posisi itu kan tadi membuat masalah besar dari masalah yang kecil atau sederhana, ya kan? Tidak. Sekarang kalau kita di tenda ini, apa kita tersesat? Nah, jangan kore-kore ini belum. Kira-kira kita pikirkan bagaimana caranya bisa kita sampai di tenda. Dan kira-kira apa saja yang kita pikirkan. Pastikan pertama kita pikirkan bagaimana posisinya tenda, posisinya tenda, dan posisinya kita sekarang dengan apa? Posisinya tenda dengan apa? Kita pikirkan. Cepat kan? Artinya kan kita sudah pernah membayangkan kita berkemah ini. Atau kita begitu di mana? Kalau kita mau pergi ke rumah, kira-kira kayak mana kita pergi ke rumah? Yang usah kita mau kita pergi ke rumah, pasti yang ada di pikiran kita pasti yang pertama adalah bedanya yang kita mau pergi kita apa? Itu kan yang kita pikirkan tuh. Kalau saya pergi harus yang buat jalan mana bisa sampai di sini. Kita cari yang sama. Kira-kira mulanya bagaimana dari kita sampai di kita tempat tersesat itu kurang apa? Oh mulanya tadi lewati apa atau misalkan yang lainnya dekat warna apa? Ada berapa tenda yang warna ini misalkan atau adakah kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan masalah studi kasusnya? Ini oke, kelompok dua, ya silakan kelompok dua perwakilan. Kelompok yang lain perhatikan ya. Kelompok lain minta tolong ya perhatikan kelompok dua presentasi yang kelompok lain minta tolong perhatikan. Kemudian kalau ada yang dirasa kurang tepat ya silakan ditanggapi. Ya oke silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari komposisi. Ya studi kasusnya dulu, baca dulu studi kasusnya. Baca dulu studi kasusnya. Apa studi kasusnya? Studi kasusnya, baca studi kasusnya. Ya, dibacakan dulu studi. Bayangkan melakukan tersesat di sebuah perkemahan yang sangat besar. Kamu harus perhatikan dulu. menemukan jalan kembali ke tenda utama. Terapkan 4 pilar berpikir konvensional untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, 4 pilar. Nah, silakan lanjut. Untuk dekomposisinya dulu, apa dekomposisinya? Mas bisa suaranya. Ya, silakan dekomposisinya apa saja. Nah. Ya. Dekomposisinya cari jalan terdekat menuju tenda. Dua, gunakan kompas agar bisa memudahkan menuju tenda. Tiga, jika ada petunjuk pergi di tempat itu agar bisa memudahkan. B, pengenalan pola. Oke, pengenalan polanya. Atau dekomposisinya dulu, atau kita selesaikan dulu, nanti menanggapi sebentar ya. Ya oke, silakan pengenalan pola. Cari jalan terdekat menuju tempat. Oke, kedua. Cek atraksi. 1, menghitung pohon dan
jenisnya. 2. Menghitung beberapa langkah yang sudah dilewati. D. Algoritma. Jajar ledakan tenda menggunakan kompas agar bisa memindahkan menjadi tenda. Jika petunjuk pergi di tenda agar bisa memindahkan 4. Pergi hingga sampai di tenda dan cari tendanya agar sampai tempat tujuan. Jadi itu adalah cara berpikir komputasional dari tahap dekomposisi sampai tahap algoritma. Kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak ada. Sudah sesuai? Sudah. Ya, jadi dari dekomposisi sampai algoritmanya sudah sesuai. Oke, karena sudah sesuai, silakan tutup dulu. Akhiri. Akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat kelompok 2. Baik, jadi karena tadi kita sudah dengar sama-sama bahwa belum presentasikan terkait studi kasus. Jadi studi kasusnya itu terkait dengan bagaimana jika kita tersesat dan kita harus menemukan tenda. Jadi kelompok 2 sudah menggunakan berpikir komputasional dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi sampai dengan algoritma. Di mana tahap algoritmanya dia berpikir bagaimana dia bisa sampai tenda sampai dia menemukan tendanya. Itu sudah sampai di tenda. Oke, saya kira cukup untuk hasil diskusi kita. Sekarang kita masuk pada tes formatif. Pak Guru ingin mengetahui kemampuan kalian atau pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Maka Pak Guru ingin adakan kuis. Ya, jadi kuisnya itu kita masuk di kuisis. Ya, Pak Guru masuk di kuisis. Sabarnya. Ya, itu kodenya. Ya. Ya. Masukkan kodenya di sana kodenya. Belum. Nanti kita start sama-sama. Masukkan dulu kodenya. Kode dulu. Ya. Masukkan kodenya. Jangan lagi digit aja ya. Ready? Kelompok 1 ready? Siap? Siap. Oke. 1, 2,
Ya, silakan. Oke. Fokus menjawab. Terus fokus kepada pokoknya yang menang Pak Guru kasih hadiah. Kenapa lagi? Hah? Jangan fokus di nilai, fokus dulu pekerjaannya kalian supaya bisa menjawab. Iya, menjawab. Kelompok 1 sudah selesai? Oke, sudah selesai. Dan ternyata the winner kelompok 2. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang menang sama dengan hadiah. Karena belum tahu apa yang bisa kasih lagi. Oke, saya kira cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita menyimpulkan dulu apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kalau saya tanya, tadi apa yang kita pelajari? Dekomposisi. Berpikir komputasional. Tadi berpikir komputasional tadi apa? Berpikir secara logis, efektif dan efisien. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Apa saja tadi? Dekomposisi, apalagi? Pengenalan pola, apalagi? Abstraksi, dan terakhir adalah algoritma. Oke, saya kira sudah paham. Kalau dekomposisi itu tahapannya bagaimana? Mengubah masalah besar menjadi masalah kecil. Betul. Apalagi kalau pengenalan pola, cari pola-pola yang sama. Kalau abstraksi tadi apa? Mengingat yang penting dan melupakan hal yang tidak penting. Terakhir algoritma. Algoritma apa? Struktur atau langkah-langkah dari awal sampai masalah selesai. Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran kita. Maka yang berikut kita refleksi. Refleksi sama dengan kita berkaca atau bercermin. Apa saja sih yang tadi kita sudah lakukan? Nah, sekarang pertanyaan pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Berpikir komputasional. Ada 4 pilar. Apa saja tadi 4 pilarnya? Dekomposisi, abstraksi, dan algoritma. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaannya kalian? Senang. Kita senang karena kita mendapat ilmu baru lagi. Secara tidak langsung kita dapat ilmu baru dan kita bermain. Selain senang, kalau saya tanya senang karena apa? Dapat ilmu dan kuis. Kuis kita berlomba tuh senang. Ya. Kemudian yang berikut lagi, apa lagi? Kedepannya mau diterapkan itu tidak berpikir komputasional namun bersedari. Mau diterapkan tidak? Harusnya kita terapkan kan? Untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan baik itu kita di sekolah maupun di rumah. Oke, saya kira itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Kemudian pertemuan berikutnya kita nanti belajar terkait bagaimana dengan menggunakan berpikir komputasional kita bisa membuat sebuah bahasa pemrograman. Kita menggunakan AI nanti. Ya, AI atau kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Inggrisnya AI itu singkatan dari artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Indonesia. Insya Allah pertemuan berikutnya. Saya kira sudah jelas. Ada pertanyaan? Ada. Oke, cukup.
Pak Guru akhiri, biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.